Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Hidup damai di dunia, bahagialah dengan apa yang kau punya. Walau hatimu terasa semua belum sempurna, sebenarnya kita sudah cukup semuanya. Bila dunia membuatmu kecewa, semua cita-citamu tertunda, percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan yang terindah. Impianmu terbangkanlah tinggi, tapi selalu pijakan kaki di bumi. Senyumlah kembali, bahagiakan hari ini, buatlah hatimu bersinar lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berendo pada hari ini. Kembali lagi kita bareng Wafi dan Ibu Wira. Hari ini juga kita temanya adalah generasi cerdas penerus bangsa. Nah tadi Wira salah nih. Wafi sampai kebingungan Wira dan Ibu Wafi kebalik-kebalik ini jadinya. Jadi tadi kan si Wafi sudah menceritakan bagaimana cara dia membagi waktu, ternyata sulit juga ya Wafi ya, jadi dijadwalkan satu persatu gitu ya. Tadi menarik juga salah satu prestasinya yang Bulgaria Delegate Otmun. Kita pengen kasih tahu ke pemirsa sebenarnya itu ajang apa sih Wafi? Oke, sebenarnya Otmun itu tuh kepanjangannya Online Distancing Model United Nations. Jadi MUN itu sendiri, di mana kita tuh bisa belajar tentang simulasi sidang konferensi PBB gitu Kak. Terus juga belajar meneliti suatu permasalahan yang sedang dialami oleh dunia. Misalnya kan kalau di PBB itu kan banyak cabangnya gitu kan, kayak ada UNICEF, ada UN Women, dan banyak hal lagi kan Kak. Nah waktu itu aku kebetulan kebagian jadi delegasi dari negara Bulgaria, yang mana artinya aku harus belajar dulu nih tentang negara Bulgaria itu gimana sih, terus apa aja sih yang mereka dukung dan yang tidak mereka dukung, terus juga gimana cara mereka itu menyampaikan sesuatu gitu kan Kak. Dan sebenarnya banyak tantangannya Kak, karena di situ tuh kita harus bisa pakai bahasa Inggris karena dia forum internasional gitu kan. Betul. Dan MUN-nya itu sendiri waktu itu aku memang milih untuk masuk yang ke UNICEF karena ya lebih serak aja gitu kan Kak, karena masih anak-anak jadi kayaknya lebih masuk kalau misalnya yang UNICEF. Terus waktu itu topik yang aku bahas tentang bagaimana anak-anak yang korban perang gitu, dan aku disuruh buat paper. Buat papernya itu misalnya kita selesai konferensi itu tuh jam 10, terus jam 12 itu udah dikumpul gitu Kak. Jadi itu bener-bener waktu yang sangat cepat gitu kan ya buat ngetik dan berpikir. Kalau misalnya ngetik doang mah enak, ini pakai pikir juga kan. Terus juga gimana cara aku menyampaikan pendapat aku di depan umum, apakah aku sebagai delegasi suatu negara, apakah aku setuju dengan kebijakan tersebut atau tidak setuju, dan apa argumen aku terkait kebijakan tersebut. Kalau misalnya setuju kenapa, kalau misalnya nggak setuju kenapa, gitu sih Kak sebenarnya Otmun itu. Oke, tapi berarti delegasi dari Bulgaria ya, bukan dari Indonesia? Iya, karena dia bisa karena kan si panitianya tuh Kak yang milihin, ada yang
dapat Indonesia ada, tapi waktu itu aku dapatnya yang Bulgaria, jadi bisa harus gitu belajar dulu. Ya, dan juga itu Kak, waktu Outmon itu kan dilaksanakan tahun 2020. Sebenarnya karena lagi pandemi dan daripada ngosong kan, jadi aku coba ikut-ikut MUN. Terus waktu itu kebetulan tuh emang MUN-nya itu yang diselenggarainnya tuh secara internasional. Jadi tuh yang dapat Indonesia tuh kalau aku nggak salah tuh dari Malaysia atau dari mana gitu. Jadi tuh emang kayak kita tuh saling belajar soal negara antar negara gitu loh Kak. Berarti diceng gitu ya, antar negara gitu ya. Berarti udah internasional ya? Iya, waktu itu Kak. Oke, keren sekali Wafi. Jadi yang menurut Wafi jadi tantangan terbesar selaku delegasi dari Bulgaria, gimana tuh Wafi? Takut salah omong sih Kak sebenarnya itu kan, karena kayak takut salah omong, takut salah memahami sesuatu juga, dan apalagi itu forum besar yang mana waktu itu aku masih kelas 10 Kak. Sedangkan di sana tuh aku tuh teman-teman aku di sana tuh udah kuliah dan bukan cuman orang-orang yang kayak bukan cuma orang-orang yang kayak dia ABCD aja, tapi itu emang dia anak HI, emang yang kayak ibaratnya tuh udah punya pengalaman lebih lah ya daripada aku. Jadi itu sih Kak yang sebenarnya jadi tantangan terbesar. Ketemunya itu Gimana? iya dari mana tuh? Dari info lewat di sosial media Kak. Kebetulan aku emang tahu soal MUN dan waktu itu aku emang pengen ikut pertukaran pelajar kan Kak. Jadi kayak aku merasa kalau misalnya aku memang mau ikut pertukaran pelajar, kayaknya aku harus minimal ikut MUN ini nggak sekali gitu kan. Terus aku coba-coba ikut, keterima kan Kak. Terus di MUN-nya itu terus ya udah dapat delegasi dari Bulgaria. Tapi itu hanya setahun jadi delegasinya atau masih sampai saat ini masih jadi delegasi? Oh udah Kak, dia cuman sebulan kalau aku nggak salah programnya itu. Dan juga habis selesai programnya dapat sertifikat, terus juga dapat ilmu kan Kak yang pastinya gimana cara buat paper dan memahami suatu kondisi gitu. Ya kirain kayak OSIS kan 1 tahun gitu ya, kalau delegasi itu dalam 1 bulan ya. Oke, menurut Wafi hal yang paling mengesankan selaku delegasi dari Bulgaria apa aja sih? Menurut aku sih Kak waktu itu tuh dibanding ke delegasi dari Bulgarianya mungkin gimana aku bisa survive bareng gabung kakak-kakak yang ada di sana gitu kan Kak, karena kebetulan waktu itu aku tuh yang paling muda kan, jadi tuh yang merasa kayak mereka tuh benar-benar membimbing aku dan juga merasa mereka tuh yang kayak ya kalau misalnya ada yang susah ayo ditanya gitu kan Kak, nggak ninggalin aku cuman karena aku yang paling muda sendiri gitu sih Kak. Pernah merasa insecure nggak sih? Kurang percaya diri karena kan maksudnya dari Bulgaria nih aku harus belajar ini pernah terbesit nggak kayaknya aku nggak bisa deh gitu? Pernah sih Kak, jujur aja aku waktu itulah aku baru mendalami tentang negara Bulgaria gitu kan. Aku tahu negara Bulgaria itu ada tapi aku baru waktu itu aku belajar gitu kan. Dan juga aku merasa kayaknya aku ini benar-benar nggak paham apapun deh gitu kan. Waktu hari pertama itu aja aku tuh kayak cuman diem gitu loh Kak. Nggak yang banyak ngomong, kayak cuman ketika ditanya ya aku jawab, tapi nggak yang banyak aktif tuh nggak. Sampai akhirnya tuh ada salah satu teman aku tuh yang kayak nanya-nanyain aku kan, kayak ngajakin aku ngobrol dan segala macam. Dia tuh kalau aku nggak salah tuh antara dari India atau dari Pakistan, aku lupa gitu kan Kak. Jadi ya aku merasa karena kakak itu tuh baik, jadi akhirnya aku juga sedikit lebih percaya diri gitu sih Kak. Jadi ngobrolnya kalian pakai bahasa apa itu? Bahasa Inggris ya? Oke, keren sekali. Kita kembali ke Ibu Wira nih. Ibu, kalau udah melihat prestasi yang Wafi gapai, menurut Ibu apakah itu sudah cukup untuk Wafi atau masih kurang? Pendapat Ibu aja nih selaku pembimbing. Kalau menurut saya masih kurang ya. Masih kurangnya itu kenapa? Karena menurut saya Kak Wafi itu punya kesempatan yang lebih, punya peluang yang lebih besar. Apalagi usianya masih 18 tahun. Saya yakin nanti ke depan Kak Wafi ini bisa lebih mengembangkan diri. Jadi waktu di SMA itu aja memang kita karena visi sekolah itu mengembangkan prestasi siswa itu sampai berwawasan global, salah satunya memang seperti itu Kak. Yang kemarin itu salah satunya juga kita pernah dapat beasiswa pertukaran pelajar waktu itu ke Amerika ya Kak ya, yang Kak Sharla itu ya, Kak Sharla, kemudian ke Jepang juga dan ke Turki, cuman waktu itu lagi saya lupa ada kasus apa waktu itu ya. COVID? ISIS bukan ya waktu itu ISIS. di awal-awal tahun waktu kita SMA itu. Nah jadi kalau menurut saya Kak Wafi ini memang harus keluar, harus mengembangkan diri, harus mendapatkan
pengalaman yang lebih karena punya potensi. Sayang aja kan Kak kalau misalnya tidak dikembangkan. Oke, gitu. harus upgrade ya. Iya, dia harus di-upgrade. Kalau dari pihak sekolah sendiri untuk mengajak anak-anak supaya semangat berprestasi itu gimana Bu? Ya, kalau kita di sekolah memang di awal itu kita bikin asesmen dia non diagnostik namanya, di mana asesmen itu adalah menjaring memberikan informasi di mana anak-anak kita itu SMP-nya itu minat bakat mereka itu apa. Jadi kita tuh sudah punya data awal. Nah, data awal ketika anak ini suka organisasi maka akan kita arahkan. Kemudian misalnya dia punya potensi di akademik, anak OSN gitu kan, langsung kita arahkan. Dia punya potensi seni dan musik atau apa seperti itu juga langsung kita arahkan. Nah, itu memang saya pikir sesuatu yang harus dilakukan, karena kalau nggak kayak gitu nanti gurunya kan nggak kenal semua anak ya, sampai 700-an kan nggak kenal. Kalau kita nggak bikin penjaringan prestasi seperti itu, bisa-bisa aja lewat kayak gitu. Oke, berarti memang sudah didata dari awal. Betul, ya Bu ya, diarahkan kira-kira prestasinya apa atau sukanya apa gitu. Iya. Kalau menurut Ibu sendiri sejauh ini bagaimana Bu dengan program itu? Apakah sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah saya rasa sudah berjalan dengan baik. Hanya saja mungkin tantangan kita itu untuk anak-anak yang waktu SMP itu mungkin dia belum menemukan minat bakatnya dan mereka masih malu untuk menunjukkan minat bakatnya, padahal ada lewat program Jumat Religi seperti itu. Ternyata saya kaget, oh anak itu ternyata nyanyinya bagus, ternyata dia punya kemampuan berbahasa Inggris yang bagus. Nah, lewat momen-momen seperti itu kita dapat menjaring minat bakat siswa. Dan selain itu memang dari sekolah itu kita bikin pendataan gitu ya Kak ya, misalnya lomba-lomba di kementerian itu apa aja. Nah, itu kan kita udah tahu jadwalnya, dari situ kita bisa mempersiapkan, misalnya lomba OSN, LDBI, NSDC itu kapan, itu kita sudah bisa mempersiapkan. Nah, selain itu saya rasa dalam sesi yang seperti ini di mana informasi itu bisa diakses di mana saja, saya aja konsen untuk kegiatan atau event yang memang itu bukan resmi itu kadang ketinggalan. Malah lebih cepat anak yang tahu duluan. Kayak Wafi ya, tadi kan kayak Wafi ya. ini. Kayak Wafi ini kan salah satu program pertukaran pelajar lah ya sebenarnya itu. Cuman sifatnya online kan Kak. Nah, kalau saya itu yang kemarin tuh lebih fokus kepada yang offline. Cuman anak-anaknya yang kreatif saya pikir memang itu salah satu yang membantu kita juga ya Kak ya. Kadang gurunya belum tahu info, anaknya udah duluan kan. Jadi kita cek dulu, karena kadang-kadang info-info di internet atau yang berseliweran di media sosial itu ada juga penipuan ya, Kak. Jadi juga, ya. kita harus cross check dulu. Dan alhamdulillah memang dari kerjasama kedua belah pihak, guru dan siswa, alhamdulillah momen-momen atau event seperti itu baik skala nasional ataupun internasional itu dapat diikuti dengan baik gitu. Oke, berarti memang masih dari siswanya juga ya Bu ya, Ya, ada yang malu-malu mungkin betul. ya. Si Wafi juga dulu pasti ada rasa malu-malunya kali ya. Kan udah jadi ketua OSIS tuh ya. Jadi menanggapi rasa malu atau mengubur rasa malu, karena ketua OSIS kan harus jago ngomong di depan ya. Gimana tuh Wafi? Karena harus jago ngomong di depan Kak, jadi harus harus berani ngomong, dan juga karena emang udah sering dikasih panggung gitu kan. Jadi dari SMP, dari SD juga udah belajar buat ngomong di depan. Kalau SD dulu ikutnya storytelling, SMP storytelling sama speech. Terus SMP aku juga jadi wakil ketua OSIS, jadi otomatis kan juga banyak ngomong di depan. Jadi waktu SMA tuh sebenarnya tuh nggak terlalu kaget sih Kak. Jadi juga Mamang kan ngomongnya tuh kalau misalnya mau jadi ketua OSIS, jadi ketua, masa kamu nggak bisa ngomong di depan? Ibaratnya kan gitu kan Kak. Terus aku juga anak debat kan. Jadi alhamdulillah dari situ juga aku belajar cara gimana public speaking yang baik, gimana sikap public speaking yang baik gitu sih Kak. Oke, tadi kalau kita menyinggung kembali ke yang leadership OSIS itu, Wafi kenapa tertarik sih? Kan banyak yang lain tuh, misalkan apa ya, entah ke volleyball, entah ke bulu tangkis, entah ke mana, entah ke apa gitu kan. Kenapa harus OSIS? Karena aku tahu Kak, peran OSIS itu kan penting. Terus juga gimana OSIS itu dia tuh bisa jadi merancang suatu event, merancang suatu agenda, bahkan dia tuh juga bisa mewadahi siswa dan siswi untuk berkembang gitu kan Kak. Dan kebetulan juga fokus aku ketika jadi ketua OSIS itu adalah gimana aku bisa maju tapi teman-teman aku yang lain juga bisa maju.
Jadi karena aku memiliki visi yang seperti itu, akhirnya aku mau jadi ketua OSIS Kak. Terutama juga passion aku tuh ada di bagian situ kan, di bagian organisasi. Dimana aku juga seneng gimana cara mikirin buat agenda ini. Terus juga seneng kalau misalnya terjadi sesuatu enaknya kayak gini atau yang kayak gitu ya gitu kan Kak. Jadi kayaknya lebih asik aja sih gitu daripada ikut voli. Kayaknya aku malah nggak bisa main voli. Gitu. Emang udah ada di bidangnya masing-masing gitu ya. Kalau tadi ngebahasnya ngerasa cocok di OSIS itu sejak kapan sih sebenarnya? Sejak Aku ngerasa punya fashion di sini gitu loh. Sejak kapan sih, Wan? Sejak SMA sih Kak. Justru aku malah baru sadarnya itu waktu jadi ketua OSIS gitu kan Kak. Ternyata jadi ketua OSIS tuh asik gitu kan. Ternyata kita punya wewenang, tanggung jawab dalam memikirkan suatu event, suatu agenda. Itu tuh ternyata asik. Terutama juga waktu kelas 10 tuh aku punya kakak tingkat tuh yang emang nempatin aku tuh di posisi jadi anak acara terus gitu kan Kak. Jadi aku merasa kayaknya kalau misalnya aku buat event atau jadi event organizer, kayaknya ini asik banget deh gitu. Kembali ke asiknya ya. Nah tadi kita juga penasaran kira-kira apa aja yang di OSIS-nya yang sudah digeluti oleh Wafi. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini, nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berendok.